Mulai ya Pak. Kita akan nyanyi tangan ke depan, tangan ke belakang. Oke, mari kita menyanyi 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Pahaku ke depan, pahaku ke belakang, pahaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Pahaku ke depan, pahaku ke belakang, pahaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Pahaku ke depan, pahaku ke belakang, pahaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memanggil tangan. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan melanjutkan perkuliahan kami Tuhan kenegaraan, berikan kami konsentrasi dan semoga kami bisa ngantuk Tuhan, dan berikan kami akal agar kami dapat menerima pelajaran yang diajarkan sebentar ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat datang di perkuliahan kewarganegaraan mata kuliah yang paling wah. Sebelum kita mulai, judul baru, topik baru, bahasan baru, permainan baru, keasikan baru. Kalau ada pertanyaan dari perkuliahan minggu lalu, silakan. Lady first.
Pas? Ya. Tentang minggu kemarin bisa dibagi dapat itu cara orang tuh menghayati Pancasila itu di tengah-tengah masyarakat yang menolak itu gimana? Iya. Jadi pas kalian nanti di jemaat, namun di kelas ini tetap dilatih. Jadi sebelum si Mary bertanya, maunya si Mary senyum dulu untuk di kiri kanannya sambil berkata dalam hati, permisi, mau bertanya. Bisa kau rasakan senyum Suci. Dan saya pikir betapa hanya senyuman diucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih Mary, karena kamu udah senyum kiri kanan. Bukan dengan saya, dengan si Mary lah. Tapi sabarlah kita bagi foto-foto baru, kadang kebiasaan itu agak sulit. Mengerti kita pertanyaan si Mary? Enggak. Mengerti? Masih dia pengenalan. Jadi dijelaskan ulang tentang perjalanan Jadi pertanyaan akademiknya begini. Ya kalau nanya di pinggir jalan sih bisa saja. Pertanyaan akademiknya begini. Di tengah masyarakat yang menolak Pancasila, bagaimana caranya menjelaskan, bagaimana caranya melaksanakan, bagaimana caranya menghayati. Gitu ya, gitu pertanyaan. Atau ada yang lain kira-kira apanya maksud si Mary? Begitu pengertian saya. Mary, begitu pertanyaannya? Ya. Ya. Baik. Karena Pancasila itu dasar falsafah, dasar negara, falsafah berbangsa, bermasyarakat. Pengajarannya, isi Pancasila diambil dari pengajaran bangsa kita sendiri. Jadi ketuhanan Maha Esa itu ada di setiap suku bangsa, betapapun tidak persis sama ketuhanan. Bagi agama Kristen tidak persis sama dengan ketuhanan bagi masyarakat Muslim, dan berbeda pula ketuhanannya itu dari ketuhanan dari ajaran agama Hindu. Agak panjang-panjang kan Suci, biar begitu kan. Tapi ada ketuhanan itu. Sedemikian juga sampai pada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ada itu. Mungkin kadarnya yang berbeda-beda, tapi ada secara filosofis. Jadi kalau ada, dia kata
ada orang membanding-bandingkan. Bagus nggak membanding-bandingkan? Enggak. Kenapa tidak bagus? Ada bagus, ada bagus aja. Belum namanya belum berubah. Berbanding yang dibanding berbanding tergantung yang dibandingkan dan membandingkan. Apa bedanya membanding-bandingkan dari membandingkan? Karena tadi sudah pintar Pancasila, belajar dia dinasti Supaya lebih pintar lagi. pintar lagi ya. Kan beda Pak, dapat dari bawah. Begitu ya? Memang pengertian dukun berbeda dengan pengertian pasien. Jadi biasanya dukun itu pura-pura membuat bingung pasiennya kan. Padahal saatnya tujuannya dia sembuh penyakitnya. Jadi wajarkah membandingkan? Saya icipin dulu Pak, takut racun. Oh ya, untuk minggu depan abang kaki kalian semua. Ya Tuhan, umatmu ini pimpin Tuhan. Sampai di mana Juni cerita kita ini teh? Ada mobil dari bawah. Saya ditanya yang Juni lain jawabannya. Apa lagi membanding-bandingkan? Kalau dulu jelas si Mega di sini, apa harus dekat dengan kamu raja? Raja yang dekat dengan kamu. Ambil aja satu antara seribu. Nanti saya seperti jarak memisahkan mereka. Jarak memisahkan ya. Fokus. Jadi membandingkan mungkin bagus, tetapi indahnya lagi membanding-bandingkan filosofi ketuhanan yang Maha Esa itu. Filosofi itu sesuatu yang ada pada aras yang abstrak, sesuatu aras idea. Jadi pamannya saya katakan si Noah ganteng, ketika didengar oleh si Jovita, terus datang lihatnya, kok Noah, kenapa bukan Bang Raja? Jadi itu dampak dari apa? Itu dampak dari memakai kata ganteng. Jadi disebutkan ada dari pengertian tambah, pengertian yang umum, pengertian yang luas, beragam, sesuatu yang abstrak, yang idealis. Jadi memang tadi saya lihat ketika si Marlon mengatakan si apa yang tercantik, ada memang diantara yang wajahnya panjang, kok bukan puas gitu ya kan. Padahal sebenarnya kecantikan itu relatif. Makanan apa itu relatif?
Jadi cantiknya si raja lain dengan cantiknya si Suci. Si Andri lain lagi. Nah, apalagi dengan si Lik, lelaki idaman perempuan. Apa namanya? Itu singkatan dari nama Mulik, lelaki idaman perempuan. Jadi itu kalau bicara yang abstrak bisa sedemikian beragam. Begitulah orang berbincang tentang filosofi ketuhanan, filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang datang di pikiran si Jovita tentang persatuan beda dengan persatuan di bayangan si David. Yang datang ke bayangan si Jovita tentang persatuan itu pesta makan daging, potong kerbau. Di sanalah bersatu. Tapi bagi si David lain persatuan itu. Kalau datang musuh, itu yang datang. Beda lagi untuk si Frankie, beda lagi dengan si Jonathan. Jadi jangan dikatakan itu sesuatu yang berbeda atau bertentangan. Tetapi karena itu sumbernya ada pada aras, ada pada tataran, ada pada level idea, pada tataran abstrak. Itu adalah kekayaan, keragaman. Jadi bisa dibandingkan, tetapi tetap tujuannya untuk apa? Tetap tujuannya untuk mencari keragaman, kekayaan. Tanda orang kaya kan begitu kan? Sebenarnya kadang tiga. Bisa dibedakannya, bisa dibandingkannya, tetapi semuanya itu nilai itu untuk satu hal, dia kaya. Kaya sedang jepit, kira-kira. Begitulah kiranya kalau kita memahami ragam pengertian tentang Pancasila beserta sila-sila yang terdapat di dalamnya. Saya bisa teruskan ya? Bisa. Jadi bukan penolakan yang kita temukan, yang kita bicarakan, yang kita sikapi ketika berbicara tentang falsafah. Bukan penolakan. Karena Pancasila itu adalah kekayaan. Jadi saya tidak perlu menolak. Karena saya sudah ada sendal jepit saya warna oranye. Ini sendal jepit saya aroma strawberry. Ya saya tolaklah. Sendal jepit saya rasa jeruk. Akan saya simpan, saya bagi sama tetangga. Tidak gitu. Tetap di situ sendal jepit itu. Walaupun ragam. Menunjukkan apa? Kekayaan. Kalau bagus itu sepatunya silik, itu dibungkus saya berbeda kali. Enggak ada sepatu slip ini dari kulit buaya, ada sepatu slip dari lidah buaya, dari kulit buaya yang pertama, yang kedua dari lidah buaya, yang ketiga sepatunya itu sepatu buaya.
Kira-kira Ulit dengan sepatunya itu diapakan itu? Timus banget paling saling serang. Dipajang, di bagaimana kan itu? Bisa saja dipakainya. Umpamanya dia datang merayu si Malen gitu kan, sambil goyang-goyang lutut dia biar dilihat si ada sepatu dari kulit buaya. Malam minggunya dia datang lagi merayu si Tracy, digoyang-goyangnya sepatunya itu begitu kan, mau menunjukkan itu adalah sepatu model buaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi keragaman itu ada untuk orang lain. Mengerti maksudnya? Bukan hendak menyisihkan, menolak orang lain. Itulah Pancasila. Jadi kalau saudara kita Muslim mengatakan Tuhan itu Esa, tidak ada Allah lain, la ilaha illallah, sampai ditambahkan dengan Muhammadun Rasulullah, itu tidak perlu diperdebatkan itu. Sambil memegang pedang dikatakan sini dulu kita berdiskusi dulu tentang bukan itu. Oh, jadi pengertian dia Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu memperkaya. Sementara bagi orang Kristen, Rasul itu siapa? Bukan hanya satu, banyak. Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga adalah keturunan Nabi. Kita adalah imamah bangsa yang terpilih, imamah rajani, umat pilihan Tuhan. Tidak perlu dikatakan sambil mencangkang obor. Kelima, kalau mereka mengatakan Muhammadun Rasulullah, kalau diminta kita bisa katakan kami semuanya ini adalah keluarga apostol, pembawa berita sukacita. Kami adalah nabi, kami adalah imam. Begitu surat Petrus mengajarkan kami. Kalau ditanya, dan itu tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu. Jadi lihatlah kekayaan. Ingat, terserah kepada mana yang lebih mengenal Nabi satu orang atau Nabi dengan banyak orang. Tinggal bagaimana engkau menyikapi itu, bagaimana Silip menyikapi sepatu kulit buayanya, bagaimana saya menyikapi sendal jepit saya yang beragam aroma dan rasa. Kembali kepada pertanyaan si Mary, bagaimana menjelaskan Pancasila itu bagi komunitas yang menolak? Jadi pada dasarnya, karena Pancasila itu adalah galian autentik, bukan galian sincere. Emangnya jamu. Galian nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sejak dari Aceh sampai ke Papua, maka seluruh bangsa Indonesia, anak bangsa, bagian masyarakat Indonesia menerima itu. Menerima kenapa? Karena itu digali juga dari, begitu ya, digali dari
pemahaman, pengajaran, nilai-nilai luhur kita. Apakah engkau orang Toraja, Nias, Papua, Toraja, Pontianak, Bengkulu, Lembang, atau dari Medan? Jadi menjurus kepada apa ideologi itu? Pancasila, falsafah Pancasila itu untuk mempersatukan, bukan mau untuk ditolak atau hendak diperdebatkan. Jadi kalau hendak diterima, apa yang datang ke pikiran? Kalau ternyata ada keragaman. Keragaman itu kata lain dari apa? Perbedaan. Faktanya satu, tapi kata-katanya berbeda. Rasa orang mendengarkan juga berbeda. Tapi satu itu. Itu Pancasila yang menurut orang itu berbeda. Bahkan ada orang secara ekstrim bagaimana? Membanding-bandingkan, bahkan mengecilkan pemahaman yang lain dan menggembung-gembungkan pemahaman penghayatan dia sendiri. Kalau saudara melihat makanan, apa yang datang ke pikiranmu? Jurusannya satu kan? Tetap masuk ke terowongan yang satu ini, tidak pernah bersyarat. Tolong apa dulu makanan ini, kebitkan dulu ketiakmu. Nggak pernah begitu jurusan makanan kan, nggak pernah. Atau duduki dulu kayak ini apa Diana, minggu depan akan kumakan. Nggak ada orang berbicara tentang makanan seperti itu kan. Kalau sudah makanan maksudnya gimana itu? Apa Cici? Ya dimakan, tapi kalau pulang disimpan jangan sampai nunggu tahun depan. Langsung habis bro. Jadi begitu juga dengan Pancasila itu, gitu kan? Jurusannya itu jurusan untuk apa? Mempersatukan, untuk hidup bersama. Maka benar yang dikatakan Dr. John C. Stanley, tidak ada Pancasila, tidak ada Indonesia, tidak ada Indonesia, tidak ada Pancasila. Begitu. Sama seperti sepatu, peruntukannya untuk apa? Dipakai pada kaki. Nggak pernah itu sepatu itu jadi bantal atau sejenis hiasan meja belajar. Kenapa ada sepatu di mejanya si Suci? Karena sepatu ini indah, berbeda dari kesempatan dia belajar di Papua. Nggak ada itu seperti itu, kecuali sepatunya itu sepatu pacarnya, gitu kan. Mengenang wajah Sido yang ditinggalkannya di Papua. Tapi karena mungkin dibawa ke tempat tidurnya, kalau waktu itu dipandanginya sepatunya Sido, disimpannya lagi. Paling begitu aja. Begitulah Pancasila itu, ada peruntukannya yang khas. Apa tadi peruntukannya, Marwan? Apa peruntukan Pancasila itu tadi? Pancasila itu peruntukannya untuk apa? Untuk orang lain. Lu kagak, aku untuk kebersamaan, persatuan.
Saudara, perlu saya berikan catatan kecil di bawah. Kebersamaan itu juga, persatuan itu juga khususnya berlaku bagi orang-orang cerdas. Langsung si cuci mata, kalau ada orang tidak mau bersatu, orang cerdas atau tidak itu? Orang cerdas itu tidak mampu dia bekerja sama, tidak cerdas dia berkomunikasi. Mana dia teman? Kalau seseorang itu dikatakan ganteng, menarik, karena dia bagaimana? Disenangi oleh banyak orang, penampilannya, komunikasinya. Kalau hanya pakai kerudung aja dia, lalu disapa, gimana kabarmu dek Mary? Musik deh. Katanya cantik nggak si Mary? Langsung berubah. Bukan hanya berubah, langsung buang angin dia. Cantik nggak si Mary? Enggak lah. Tapi kalau komunikasi, dia mampu bekerja sama, dia ada dalam satu komunitas bersatu, dia bukan pemecah belah. Ada orang berbang pemecah belah. Kalau dulu dalam bahasa asingnya siga jendila, kerjanya cuma memfitnah orang, memecah belah. Cantik nggak orang seperti itu, Vero? Enggak lah, paham orang. Kami dalam bayi, kok ada orang seperti ini di zaman reformasi. Tahu, ini ada dulu pada zaman Belanda itu sudah mati. Kok kesurupan lagi zaman saiki? Memfitnah, memecah belah, berbohong. Awam betul. Jadi cara dia bersatu itu untuk orang-orang cerdas. Adakah tanda-tanda desintegrasi di suku bangsamu? Adakah suku bangsamu ingin mendirikan negara khusus? Ada. Perhatikan itu pasti suku daerah terbelakang dalam hal pendidikan. Tapi kalau maju daerah itu pintar cerdas sukunya itu, ngapain lagi perang zaman saiki? Angkat beruncing begitu, tangan tak makan, mau berperang lagi. Sementara orang bekerja, pakai tangan, dapat uang, bekerja, dapat hasil bumi, bekerja, ada penghasilan, bekerja, rumah bagus, bekerja, dapat tunjangan sosial. Pintar, cerdas orang. Kenapa lagi kita berpikir mau mendirikan negara Kristen Sumatera Utara? Itu apa itu? Nah, kenapa? Karena Pancasila sudah bagaimana? Mempersatukan. Lihat. Timur Timur mau berdiri sendiri, apa di sana peta kemiskinan. Kita tidak perlu teliti sekarang, sesudah mereka jadi satu bangsa, makin makmurlah mereka. Urusan mereka ya juga. Tapi bangsa kita ini